Cuman susahnya kalau misalkan gue pengen bikin sesuatu yang baru, yang terlepas dari lagu melankolis yang bener-bener ballad banget, yang sedih banget kedengerannya, itu lumayan susah. Terbukti di album ketiga kemarin tuh, kayak gue pengen bikin di album ini tuh sebenarnya liriknya tetap sedih, tapi gue nggak mau kemasan musiknya tuh sesedih itu. Nah ini lu kebayang nggak kayak Joshua tuh yang udah tenar di umur segitu gitu. Iya. Terus ketika dia bikin band musik agak melodic metal gitu, diserang gitu. Ya Allah, itu kan udah berapa tahun yang lalu gitu. Kenapa nggak boleh orang tumbuh gitu dewasa. Jadi kayak kita misalkan nulis lagu galau, terus dikira, oh lu lagi galau ya, lu lagi ditinggal ya. Ya. Sedih banget ya lu ngerasain ini dulu ya. Gitu. Sesedih itu ya hidup lu gitu. Dulu ya hidup lu ya, sebel juga ya. Iya. Padahal ya ampun, ini karya lo gitu. Tapi iya. Gimana ya? Lu menyikapi itu gimana? Menyikapinya ya, gue selalu bilang sih sama orang-orang yang dengerin lagu gue, terutama mereka yang nanyain gitu. Iya, gue pernah ada di posisi itu. Betul. Tapi gue tidak mau berlarut dalam posisi itu. Ternyata kerja sama seorang maestro itu tidak maksudnya sesimpel itu gitu. Jadinya sesimpel itu dengan hasil semaksimal itu. Dan gue ngeliat Om Dhani tuh orangnya kan, dia tetap concern sama setiap karya-karyanya dia. Tapi di sisi lain tuh, gue nggak tahu sih maksudnya sebenarnya gimana beliau orangnya, karena gue belum pernah melihat prosesnya langsung gitu. Cuman kayaknya orangnya tuh walaupun dia detail, walaupun dia perfeksionis sama karyanya, tapi dia nggak yang ngejelimet gitu loh orangnya. Inilah bicara Jakarta. Kenapa? Kenapa tiba-tiba menangis, Sukron, Jamal? Kenapa? Biasa lo lagi galau. Galau. Ini orang setahu gua nih, dia baru baca skrip tuh sekarang nih. Diturunin sama dia langsung langsung acting. Karena tadi ada di skrip ya itu ya. Enggak dong. Jangan langsung ke situ. Sedih lah gua, Zay. Sedih kenapa? Lagi sedih gua. Lagi akhir-akhir ini sering dengar lagu-lagu galau aja. Kayaknya enak gitu buat tenang, berkontemplasi di pinggir laut gitu. Kenapa harus di pinggir laut? Kenapa nggak di pinggir Mekatra? Mekarta. Udah nggak ada itu. Parah itu proyeknya ya, gagal itu. Itu harusnya. Indonesia kan tidak terlepas dari mereka. Yang baru oke. Lu sedih. Tenang aja. Tapi emang dengerin lagu sedih itu salah satu pilihan yang tepat. Kalau misalkan kalau lu lagi ngerasa drop, justru dengerin lagu sedih. Kalau kata orang-orang dulu kan, ngapain sih denger lagu sedih, lu malah makin jadi lu sedihnya. Iya, katanya gitu. Enggak, ini ada penelitian soalnya. Keren. Nah, penelitiannya ini nih, sering. Jurnal. Ini jurnal dulu nih tayang nih, abis itu respon. Wah, itu download di Forshare. Ada di Forshare tuh jurnal. Di Forshare. Bukan mas, di skrip PDF ada. Aduh iya lagi, SCBD. Scribble PDF. SCBD. Gitu, jadi penelitian itu yang tadi kita tayangin itu meneliti bahwa ternyata dengerin lagu itu tuh bisa justru membangkitkan kebahagiaan. Karena kesedihan kita itu udah dikonfirm gitu. Jadi menimbulkan motivasi lagi gitu. Tahu dari mana lu? Kan tadi penelitian. Gua tampol. Enggak, maksudnya lu tahu dari mana ada penelitian itu terus baca. Emang lu kenal sama penyanyi-penyanyi yang suka sedih? Gue kan dikenal sebagai pantomim sedih. Iya benar. Ya kan? Seniman. Jadi skena gue tuh adalah skena melankolis. Iya, pokoknya kalau ada hujan ada lu dah tuh di situ hujan-hujanan kan. Tapi view-nya lumayan itu. Oh, iya. Kayaknya mau harus hujan-hujanan lagi gue. Berarti lu kalau lagi musim panas sepi juga ya penontonnya. Kenapa jadi cuaca gue? Oh iya. Jadi gue pernah kolaborasi. Pernah kolaborasi lu? Sama salah satu artis nasional, penyanyi. Keren. Keren banget kan gue. Lu berpantomim, sombong. mendamping di. Mbak, bentar dulu ya Mbak. Kalau udah saya kabarin. Terus udah saya kabarin ya. Saya Ini Zai, ini yang gue sering denger ini nih. Lu mau tahu? Tahu dong. Siapa? Ini kita sudah kehadiran Hanindya. Wih. Hanindya, selamat datang di Bijak Bicara Jakarta. Asik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih jauh-jauh. sudah diundang di Bijak. Jadi, Kenapa?
Terus saya mau dengerin lagi. Lanjut ngobrolnya. Kan saya di sini buat nyimak aja sebenarnya. Itu kepanjangan emang. Skripnya kepanjangan saya kemana-mana. Kepanjangan ya? Lu ngebawainnya nggak bisa. Udah bete ntar Iya. kelamaan. Ini Hanin dia. Mungkin Jakarta Trans mah udah banyak yang tahu lah. Betul. Ada soalnya di Wikipedia. Wikipedia. Iya, bener. Heeh. Jadi lu pernah kolaborasi sama Hanindia? Iya. Keren. Kok bisa sih mau? Kan nggak bahas itunya gitu. Oh iya. Bahas dianya. Enggak, gue mau nanya. Kenapa mau gitu? Jadi Hanindia ini salah satu dari deretan penyanyi nasional yang bermain di bidang melankolis. Oh. Itu pandangan kita sebagai pendengar. Iya. Kalau lu sendiri, lu menganggap kayak gitu gak, Hanin? Buat lagu ya? Iya. Buat lagu, buat karya, emang kebetulan tuh orang kayaknya udah kenalnya, udah lekatnya tuh sama Hanin yang nyanyi lagu sedih. Pop ballad, galau, ya udah lekat sama Hanin gitu. Walaupun sebenarnya gue sendiri itu jarang banget dengerin lagu pop ballad sedih. Oh iya. Oh iya, dengernya apa? Playlist lo apa? Playlist lu? Playlist gue random sih Kak sebenarnya, tapi Roma Irama? ya juga ya. Sonet tuh. Ya. Termasuk itu kalau lagi perjalanan jauh tuh dengerin Rhoma Irama juga. Serius? Serius tanya bokap. Iya. Iya. Dengerin aja. Lu bercanda-bercanda dong, bener. Oh iya, ternyata bener ya? Beneran, cuman emang mungkin karena gue sendiri udah ngerasa kayak gue ngeluarin lagu sedih, masa gue dengerinnya lagu sedih juga, ballad juga gitu. Oke, nah itu kita banyak bahas itu nanti. Iya. Ya, jadi Jakarta pantengin terus, kita bakal banyak ngebahas tentang proses kreatifnya Iya. si lagu sedih itu sehingga bisa diterima dengan baik. Itu kan. Iya bener. Mau mana lu arahnya? Sekarang kita bahas Haninnya dulu. Karena Hanin tuh, nama Hanin tuh udah lama banget kan. Dari gua SMA tuh, semua merasa muda. Masa sih? Zaman lu Masa SMA. sih? Masa sih? Jangan lu SMA perasaan Iyat Bustami dah. Makanya. Perasaan gue baru mulai 2014 dah. Oh itu SMP, sorry Hanin. Iya. Makin muda. Nggak ya, maksudnya udah lama tuh, bener. Dari ajang pencarian bakat ya berarti ya. Iya. Tapi sebelumnya pasti udah berkarya dulu apa emang meleteknya kasarnya pas dari Rising Star itu? dari Rising Star sih. Sebelumnya sih emang hobi, terus ikut-ikut festival-festival. Dari umur berapa nih? Iya itu. Nyanyi itu sebenarnya dari umur 3 tahun setengah tuh udah seneng nyanyi. Kayaknya baru bisa ngomong deh, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah kan ya? Iya. Apa lagu pertama selain black metal di 3,5 tahun? 3,5 tahun tuh Nyanyi apa? apa Nyanyi gitu? apa? Nyanyi lagu anak-anak. Jadi kan dulu tuh kan zamanan gue kan bang masih dengerin lagu anak-anak tuh masih sering ya. Ada VCD-nya. Iya benar. Nah dulu tuh nyokap gue kalau misalkan lagi nyuci, lagi ngapain, gue di-setelin lagu anak-anak, VCD Biar lu anak-anak. anteng. Biar gue gitu. anteng. Belum ada YouTube soalnya kan. Belum ada. Belum ada. Apa? TikTok. Bukan, belum ada YouTube Kids ya kan? Belum ada. Cocomelon belum ada. Cocomelon. iya, Jadi waktu itu di-setelin lagu anak-anak VCD sambil ngeliat videonya, gue sambil joget-joget, sambil gue nyanyi di situ. Apa lagu apa yang lu inget? Iya, siapa deh penyanyinya? Kebelet pipis. Itu salah satunya. Beneran. Ada bro. Tuh. Premis lagu anak-anak tuh reme-reme. Kebelet iya. pipis dinyanyiin. Kebelet pipis, abang tukang bakso, terus semut-semut kecil. Terus ingat kata mama. Lagunya Messi apa Cikita? Oh itu Maybe gue waktu nggak itu. ngalamin tuh. Gue gak tahu lagi. Ingat. Kayaknya pas masa itu kalian udah SMA. Kita zaman gua sih di zaman diobok-obok. zaman Iya, Joshua. kalau kita Ah, zamannya ada masih Agnes Monica pakai bini sewet. Iya lagi. Iya. Sama Eza Yayang ya? Iya, gitu. Iya. Ya, Masih lugu itu. banget. Ya, jadi semenjak dari situlah waktu itu kan juga sering main ke TK. Jadi Uwa tuh dulu ngajar di salah satu TK. Yang Oke. akhirnya gue sekolah di TK itu juga. Nah, dulu itu sering ngadain acara lomba mewarnai di Oke. TK-nya. Ya, pasti ada. Nah, selalu ada bintang tamunya yang nyanyi Oke. dulu. Ada namanya Karlin, Kak Karlin. Gue nggak tahu Kak Karlin sekarang gimana, udah lama banget nggak ketemu. Nah, tapi dia tuh dulu punya CD anak-anak juga. Dari situ gue kayak seneng nyanyi, kenalan sama dikenalin sama
IO-nya ya ini Anin juga suka nyanyi kayak gitu-gitu. Dan dari situlah akhirnya kayak mulai apa ya, memulai menjalani hobi pernyanyian tuh dari situ. Umur Mau masuk TK. Masuk TK. Tapi 4 udah tahun. pernah sempat bikin lagu atau album gitu-gitu kayak mereka. 3,5 tahun, masa album? Umur berapa waktu Kayaknya itu? pasti Sebelum sebelum TK. TK. Udah ada kan tadi udah Iya. kenal sama penyanyi tuh pasti bikin. banget nih knowledge nih. Gak usah kacau. Kocak nggak riset dia, kurang riset. Kalau gua kan emang datang tuh pas TK itu gua udah riset dari situ. Nanti umur Hanin udah remaja dewasa gua tanyain gitu. Udah ada aku tuh di TK itu. Iya, coba lu inget-inget, pasti ada orang rambut belah tengah begini. Yang jualan ini gulali itu gua tuh. Jadi gua sendiri. Intel ya. Intelnya bukan ngamatin apa-apa, ngamatin si Hanin. Penting Oke, banget. iya. Jadi dari 3,5 tahun. Itu lagu sendiri tuh. Lagu bikin album anak-anak Nusantara waktu itu. Jadi isinya tuh bareng-bareng. kayak Soleram. Sendiri tapi nyanyi. Soleram. Oh, tapi lagu-lagu Nusantara. Lagu anak Nusantara. Tuh. Lumayan nyanyi 3,5 tahun, bro. Iya, itu mau masuk TK tadi. Ngeri banget ya. Udah. Berarti bayar TK udah sendiri ya? Udah financial freedom ya. Udah bisa Dari cari TK duit ya? 3,5 tahun. Satu setengah tahun lagi anak saya akan suruh nyanyi. Budayakan. Tapi keren maksudnya. Iya, udah nikah juga di Kemang katanya. Jauh Maksud banget. Gue tuh apa ya kita ya yang mungkin ya Iya. tidak disupport orang tua Iya. untuk berkarya. Sampai dewasa iri lah. Tapi Hadin kan pasti senang gitu, emang udah senang nyanyi tapi diarahkan Iya, dibimbing. iya. Oke. Sekolah musik juga nggak? Waktu masih kecil itu. Waktu kecil tuh sempat les nyanyi, tapi cuman setahun dari umur berapa ya kayaknya tuh antara TK mau masuk SD apa SD kelas 1 menuju kelas 2, gue lupa. Oh, berarti enggak, ini belum les nyanyi sampai itu. Belum. Oh, berarti ini prosesnya Otomotif. gitu Otomotif ya? banget waktu itu. Nah, Apa sih? Otodidak. Oh iya. nanti kalau kayak gitu jangan benerin. Ya, itu baru. Berarti ikut les tuh ya hanya formalitas dong kalau udah bisa nyanyi kan? Karena waktu itu tuh pas lagi produksi album anak-anak itu ketemulah sama satu guru vokal yang juga dia tuh produser lagu. Papa Tibo. Bukan. Ada dulu namanya Om Lauren Surentu almarhum. Nah dulu dikenalin lah sama beliau. Akhirnya ya udah deh coba ikut sanggar, kan dia ada sanggar juga tuh di Kampung Rambutan. Tapi kadang-kadang Om Lauren juga lah yang datang ke rumah. Oke. Baru setahun Terus? meninggal dia. Oh. Udah nggak lanjut lagi. Tapi udah jadi sebenarnya kan. Iya. Nah, itu SD. SD. Oh, SD. 10 tahun ya? Apanya? Lesnya? Enggak, maksudnya itu umur 10 tahun Umur berarti. SD. 5-6 tahun apa 6-7 tahun gitu. Baru masuk SD itu mah. Iya baru masuk SD. Udah tuh sekolah biasa, nggak sekolah musik SD. Enggak. Emang ada biasa. sekolah musik SD? Ya kali aja ada. Iya, SD kan D-nya bukan do. Sekolah do. S-nya juga bukan sol. Soldo. Soldo negeri 01. Soldo Negeri 01. Ya, berarti emang ya benar, maksudnya latihan di rumah. Emang ayah tuh penyanyi dia. Gue penasarannya itu. Maksudnya Iya. belajar dari mana gitu. Gue juga bingung kak. Oh. Bang, gue bingung sebenarnya. Karena Oke. bapak gue kalau nyanyi pindah grip. Maksudnya kayak Pindah musik negeri. sama suara Pindah grip, pindah grip. gini. Oh iya. Musik, suara gini. Oh, Tapi suaranya bagus. Enggak. Enggak ada orang ini kita ngomongin. Males, itulah kadang. tapi dia bisa ngajarin gue. Oh. Bisa Orang tua tuh gitu. bisa mengarahkan gitu. Makanya kan waktu itu otodidak, tapi beliau yang ngarahin. Tapi kalau disuruh nyanyi, mending jangan. Iya, emang orang tua tuh kalau ngasih nasihat tuh, ngasih masukan tuh selalu bagus. Iya. Karena orang tua tuh bisa nyimpen bandelnya dia kan. gua. Nggak, kadang nyampein itu ilmu segala macam bisa diturunkan, bisa karena emang merasa dirinya nggak mampu jadi Ada orangnya, Iya. ada Apa orangnya. ya? Ada orangnya. nggak, tapi Nggak apa-apa kalau ngomongin depan orang kan nggak dosa kan. Oh iya, Kalau benar. belakang kan ngomongin di belakang nggak boleh di ya. depannya persis. Nonton juga dia. Nonton juga. Iya, tapi memang
bener-bener diajarin walaupun nggak ada basic yang bener gitu, nggak ada yang ilmu, nggak bisa nyontohin yang bener, tapi akhirnya bisa juga gitu ya. Iya, makanya. Gue tuh suka heran tuh gitu, karena gue juga nggak ngerti baca nada, nggak bisa. Terakhir gue nyobain filter di TikTok aja nggak berhasil tuh, yang do re gitu, nggak bisa. Artinya nggak ngerti nada juga, tapi gue iri gitu sama yang itu ngerti nada dari umur 3 tahun lagi. Gimana ceritanya ya? Nah, Udah ini kan bakat kali. kalau gua pertama kali, ya bini gua kebetulan ngefans sama Penyanyi. Hanindia. Oh, kita penyanyi juga. Orang lagi ngomongin penyanyi. Gua dikasih tahu sama dia, ternyata si Hanindia itu dulu dia pertama kali orang-orang kenalnya waktu nge-cover-cover. Ya, Iya, betul. gue juga taunya dari cover sebenarnya. Berarti mulai itu dulu baru ikut kompetisi apa gimana? Iya, sebenarnya tuh enggak dong, kompetisi dulu, Rising Star dulu. Lolos dari Rising Star 2014 kayak bingung mau ngapain gitu. Ya udah akhirnya karena ada platformnya, ada YouTube, hobi nyanyi, terus Om tuh kebetulan dia suka sama videografi, ngedit, bisa ngerjain audio juga. Jadi yaudah yuk kita iseng-iseng bikin video di YouTube, video nyanyi gitu. Karena dulu kita juga masih belum familiar sama istilah cover kan. Iya, gue tuh tadi mau ngomong gini, soalnya cover kan banyak banget tuh. Bahkan ya ada rame lah terakhir-terakhir ya, sampai dibentuknya aliansi musik itu kan karena banyak yang nge-cover. Tapi dulu tuh masih jarang yang cover, gue taunya Hanindia doang Hanindia yang doang. cover di YouTube ya, seringnya gitu. Oh bisa dimainkan dengan akustik gitu-gitu. Iya. Terus berarti lu ini Pionir. pionir di cover. Gue nggak tahu penyanyi, juga sih. Mungkin sebenarnya kan cover waktu itu udah banyak di luar negeri. Cuman di YouTube Indonesia, kayaknya tahun itu juga ada sih orang yang cover-cover juga. Cuman mungkin semakin di era 2014, 15, 16 tuh orang-orang barulah kayak benar-benar into banget sama YouTube kan. Iya. Kebetulan di tahun segitu juga gue mulai aktif di YouTube-nya, jadi mungkin orang-orang kenalnya dari situlah cover-cover makin banyak. Iya, soalnya kan sebelum lu tuh bukan cover, lip sync, ada Oh, Sita Jojo. iya juga. Iya, racun. Gitu, jadi belum ada cover. Cover lu pertama ya, Wah, luar biasa. Baru kenal udah ngajak trending. Hah? Gimana sih? Trending. Iya. Nah, kalau gua sih penasarannya soal memilih genre atau kategori lu bermusik sih sebenarnya. Dari mulai lu sekolah musik gitu kan, terus akhirnya lu menginjak remaja. Berarti kan pas Rising Star itu remaja ya? Apakah karena emang itu topik yang paling deket sama lu waktu itu, berangkat dari diri lu, atau emang udah ada yang mengarahkan, atau seperti apa prosesnya sehingga lu kayaknya gua di sini dah Menemukan itu gitu. Kecemplung di lagu sedih gitu Iya. ya. Jadi kan dulu kan waktu kecil itu tuh kalau misalkan kita mau ikutan lomba festival nyanyi gitu-gitu, kita selalu pilih lagu yang full teknik gitu, yang bisa pamer skill gitu-gitu. Kan namanya kita festival lomba kan. Bener. Nah, itu kan kebetulan lagu-lagunya lagu-lagu mellow semua kan, lagu-lagu ballad kayak lagunya Beyonce, Celine Dion kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya itu tuh kebawa sampai waktu gue di Rising Star. Oke. Nah, kebanyakan lagu-lagu yang emang juga yang ballad-ballad kayak gitu kan paling paling gampang buat dijadiin media untuk kita pamer skill juga tuh waktu itu dalam berkompetisi. Nah, jadinya gara-gara dari situ sampai lolos dari Rising Star, sampai nge-cover, sampai dibikinin single, nggak tahu kenapa orang-orang juga ngeliatnya kayak emang lu bakatnya di ballad deh kayaknya. Kalau buat lagu upbeat kayaknya suaranya kurang ngeblend kayak gitu-gitu. Akhirnya Lagu ballad tuh yang kayak keterusan gimana? Temen saya nggak ngerti soalnya. lagu yang sedih-sedih lah, yang kayak mungkin kalau sekarang ya orang bakal lebih familiar sama lagu-lagunya kayak Mahal Ini gitu, lagu Mahal Ini yang Oh, dia seneng nih. kayak gitu-gitu. Itu kan ballad-ballad mentok tuh gitu. Jadinya sampai sekarang kebawa tuh si image nyanyiin lagu ballad, bawain lagu ballad tuh di aku sendiri gitu. Oke, jadi awalnya tuh kebawa kebiasaan dulu waktu nyanyi, waktu kecil, akhirnya nyamannya di situ, dan kebutuhan itu juga kebutuhan kompetisi ya. Kebutuhan kompetisi Karena juga. tekniknya itu susah berarti ballad itu dibandingkan yang lain. Sebenarnya nggak juga sih, cuman karena emang Cocok-cocokan suara tadi. cocok-cocokan suara juga, terus udah gitu kayaknya
lebih mungkin kalau di lagu pop ballad tuh untuk nonjolin apa namanya, nonjolin skillnya tuh kayaknya lebih gampang dinotis sama orang kan. Maksudnya nyanyi jazz juga susah, nyanyi dangdut juga susah, nyanyi R&B juga ada kesulitannya masing-masing kan. Cuman mungkin orang tuh lebih familiar sama lebih peka, bisa lebih ngedenger, oh ini nyanyi susah nih ketika mereka dengerin lagu yang ballad kayak gitu. Ballad nadanya tinggi-tinggi, teriak-teriak kayak gitu. Pernah nggak lu nyanyi ballad? Diam. Diam tapi ngomong. Iya emang gitu lagunya. Iya, susah tuh, memang susah. Hal ini tuh suaranya tinggi. Terus gitu. waktu akhirnya udah jadi runner up ya berarti ya di sana ya. Terus masuk ke industri kan yang lebih luas lah gitu. Terus lu mulai berkarir lagi pas baru banget, gue penasarannya tuh pas baru banget bikin karya itu sempat ada dialog pribadi nggak sih? Maksudnya apa sama tim atau sama sendiri-sendiri kayak gua kayaknya harus nerusin yang ini nih karena udah nyaman atau karena memang marketnya udah kebentuk gitu di lagu Melancholis. Sebenarnya Ballad. waktu awal-awal bikin lagu, bikin single, masuk label, masuk manajemen itu tuh masih umur 14 tahun kan. Jadi masih belum tahu juga maunya kemana, sebenar-benarnya nyamannya di mana, jati diri bermusiknya tuh di mana, itu masih belum tahu. Jadi waktu itu karena mungkin dari pihak label atau dari tim internal atau dari manajemen juga ngelihatnya ini anak udah ada bakatnya nih sama lagu-lagu yang melankolis gitu, lagu-lagu yang sedih. Jadi kita bikinin marketnya emang di situ aja gitu, karena kebetulan kan dari cover juga sebenarnya udah kebentuk tuh market orang yang dengerin Hanin dengan lagu sedihnya. Makanya dari situ dibikinin juga lah lagu-lagu yang melankolis, yang galau, yang kayak gitu. Padahal sih ya waktu itu seneng-seneng aja bawainnya, cuman makin dewasa, gue bosen juga nih bawain lagu ginian mulu gitu. Iya, tapi itu akan jadi susah nggak sih ketika lu keluar dari situ, atau pernah nggak sesekali kayak nyolong di panggung atau di mana gitu lu nyanyi yang di luar itu? Ya, sebenarnya kalau untuk off air gitu, itu masih nggak sesulit itu, karena kebanyakan kan juga kalau misalkan gue off air tuh lagu-lagu gue yang tadinya sedih itu di arrangement jadi upbeat, jadi malah chill, malah jadi fun gitu di panggung ya. Audiens karena mungkin euforianya waktu itu bareng-bareng juga, jadi kayak bisa diterima banget. Yang penting kan singelong kan kalau off air kan. Main aja itu mah. Cuman susahnya kalau misalkan gue pengen bikin sesuatu yang baru, yang terlepas dari lagu melankolis yang bener-bener ballad banget, yang sedih banget kedengerannya, itu lumayan susah. Terbukti di album ketiga kemarin tuh, kayak gue pengen bikin di album ini tuh sebenarnya liriknya tetap sedih, tapi gue nggak mau kemasan musiknya tuh sesedih itu gitu loh. Gue pengen musiknya lebih chill, lebih enjoy, nggak yang cengeng banget lah sedih, tapi sedih yang legowo, nggak mau sedih yang cengeng merengek gitu. Dan terbukti tidak sebagus ketika, maksudnya secara number ya, secara numbers gitu nggak se-works ketika gue ngeluarin lagu-lagu yang sebelumnya, yang lagu sedih dengan notasi yang amat sedih dan instrumennya juga yang sedih banget gitu. Jadi karena ya kadang ada fans yang nggak mau diajak tumbuh aja gitu pelan-pelan, tapi kayaknya pelan-pelan bisa lah kalau emang ini akhirnya ngikut juga, bahkan bisa jadi dapat pasar baru lagi aja gitu di luar yang ini. Iya. Kalau gue yang sekarang jadi pendengar yang Hanin juga gitu ya, lebih nyaman. Gue pernah sampai juga ya, gue lebih nyaman yang karya-karya terakhir ini. Di album ketiga ini, karena menurut gua lagu sedih itu ketika didelivernya dengan nuansa yang lebih berisik gitu, itu lebih menenteramkan diri gua pribadi, gitu loh. Ya tapi kadang gitu numbers itu kayak yang menentukan kan. Gua bilang juga apa, tapi padahal kita happy-nya yang misalkan yang album gua bilang terbaru gitu. Nah itulah ya kadang gitu seniman harus bisa menjaga idealisnya. Gue sih setuju lu terus berkembang aja, santai aja, itu ntar ngikut lah. Wih, nasihati. Ini om itu kayak bapak-bapak banget ya. Nasihatin om. Tapi itu lumayan tuh banyak keresahan. Kayak gue pernah dapet cerita dari lu bayang nggak? Hanin mah
istilahnya remaja awal ya. Nah ini lu kebayang nggak kayak Joshua tuh yang udah tenar di umur segitu gitu. Iya. Terus ketika dia bikin band musik agak melodik metal gitu diserang gitu. Ya Allah, itu kan udah berapa tahun yang lalu gitu. Kenapa nggak boleh orang tumbuh gitu dewasa? Kayak nggak percaya itu loh yang maksudnya. Gue rasain ada di situ gitu. Mirip-mirip lah. Benar-benar. Iya. Tapi berarti lu karya pertamanya itu walaupun itu album single pertama di 14 tahun tadi itu udah nulis sendiri? Belum. Oh. Masih belum bisa nulis Kalau sendiri. sebelumnya juga belum pernah nyoba ngulik-ngulik gitu emang? Belum. pernah? Oh. Karena dulu lebih kayak di treatnya itu waktu itu sama label dulu. Kita ditawarin beberapa lagu gitu ya, beberapa kandidat lagu, lo pilih sereknya sama yang mana, bawain gitu. Waktu itu tuh pertama kali nulis lagu tahun 2018, judulnya Waktunya Sendiri. Nah itu juga lagu pertama yang gue tulis, tapi memang warnanya beda dari lagu-lagu yang sebelumnya pernah dirilis gitu. Udah jadi lah kalau Udah sebelumnya. jadi gitu. Baru nulis lagi tuh di album ketiga kemarin. Oh, album ketiga ini udah baru nulis lagi. Gue pikir udah dari album kedua gitu. Enggak. Oh. Enggak, album kedua juga enggak nulis. Ada beberapa, tapi enggak semua. Kalau di album ketiga kemarin ada total tuh ada berapa lagu ya? 9 lagu deh kalau nggak salah. Nah, 8 lagunya itu nulis Itu lirik. prosesnya apa? Ditawarin dulu apa kayak udah bisa belum ini sendiri bikin sendiri gitu sama? Guanya minta, Kak. Oh, minta ya. Minta kayak gue mau dong cobain experience baru gitu, bikin album baru, pengen ngerasain nulis lagu sendiri gimana sih. Nah karena sekarang udah nyobain nih nulis lagu sendiri gitu kan. Udah tahu proses kreatifnya juga kan. Maksudnya bukan hanya saat menyanyikan, tapi lu tahu saat lu inkubasi si karya itu nulisnya, terus mempertimbangkan liriknya gitu, dan mempertimbangkan notasinya gitu. Itu gimana sih lu tolak ukur sehingga ini kayaknya relevan deh, cara tolak ukurnya gitu loh maksud gua, sehingga lu bisa ngebayangin ini bakal bikin orang ngerasain apa yang lu rasain. Oke. Sebenarnya kalau relevan gak relevan, gue yakin yang namanya tema lagu cinta-cintaan mah kayaknya pasti relevan gitu ya. Cuman gue tuh nggak pernah mikirin kayak kalau misalkan gue naro diksi ini di lagu ini bakalan relevan gak sama orang, bakalan diterima gak sama orang. Gue nggak mikirin ke situnya. Yang penting secara garis besar ceritanya, gue nyeritain apa yang gue rasain di situ. Ya udah sampai di situ aja. Kalau gue nulis sendiri ya, kayak gue nggak terlalu mikirin ini bakalan diterima nggak ya sama orang gitu. Yang penting gue udah ngerilis aja sih perasaan gue kalau di album ketiga kemarin. Gitu. Keren itu, mantep itu. Murni berarti kan yang di delivery itu murni. Iya lah. Perasaan. Itu kan 2018 udah lumayan lama juga. Tapi dekat-dekat ini single ada? Kalau album ketiga mah baru. Oh, dibikinnya? 2022 apa 2023 gitu baru. Rilisnya 2023 ya benar. Oh, baru. Tuh. Berarti tapi prosesnya dari 2018 itu tadi apa? Bikin sendiri itu tadi? Kalau 2018 tuh beda lagi. Single waktu itu rilisnya. Banyak Pak karyanya. Udah 2 juta karya apa masa? 2 juta kopi juga. Banyak bener. Amin. Amin. Ya Allah. Asam lambung sih kalau 2 juta kopi. Mas, bukan kopi hitam ya ini. Tapi gue setuju sih tadi Hanin bilang kalau tugas kita ya bikin aja sesuai dengan apa yang kita lagi rasain gitu kan, atau mungkin hasil pengamatan kita tapi definisinya dari kita, terus ya terserah orang works apa enggaknya kan semesta kan yang gitu kan. Tapi yang gue ini kita nggak terlalu dalam ngomongin musik karena kita berdua tidak ngerti musik banget ya. Gua mah nggak ngerti. Wih, ngerti banget lo. Lo lagu paling 2 lagu tahu. Aduh. Tapi lebih ke ya tadi proses kreatif tadi. Kadang kan ada yang ketika apalagi lu udah ngerasain nulis sendiri kan, terus kayak gimana fans menilai, oh lu lagi ngerasain ini ya. Iya tuh. Gitu. Oh, padahal kan menurut gue ya ada sekat antara pribadi dengan karyanya gitu. Iya. Nah itu lu pernah nggak dapat gitu kayak?
Jadi kayak kita misalkan nulis lagu galau terus dikira oh lu lagi galau ya, Iya. lu lagi Ya, ditinggal lu ya. sedih banget ya lu ngerasain Iya, ini kayak, lu ya. Gitu. sesedih itu ya hidup lu Sesedih gitu. dulu ya hidup lu ya. Sebel juga ya. Iya. Padahal ya ampun ini karya lo gitu. Tapi iya, Gimana ya? Lu menyikapi itu gimana? menyikapinya ya gue selalu bilang sih sama orang-orang yang dengerin lagu gue, terutama mereka yang nanyain gitu. Iya, gue pernah ada di posisi itu. Betul. Tapi gue tidak mau berlarut dalam posisi itu. Nah makanya nulis lagu, bawain lagu, itu tuh salah satu media gue untuk merilis Iya. hal-hal yang udah pernah gue laluin yang bikin gue sedih. Gue mau ninggalin itu di karyanya aja. Tapi gue nggak mau berlarut terus dalam Terus nggak usah sedih. perasaan gue, jangan nangis dong. Iya, benar. Karena kan ada yang bilang katanya, hati-hati lo kalau misalkan lo jadi penyanyi, bawainnya lagu sedih mulu, nanti jadi doa lo, jadi kesuges ke kehidupan nyata gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi gue sendiri alhamdulillah nggak, apa ya, mungkin mindsetnya tuh ya itu tadi, mindsetnya gue bawain lagu galau, gue nulis lagu galau ya untuk meninggalkan perasaan-perasaan gak enaknya, kisah-kisah yang pernah gue laluin yang gak enaknya gue buang ke situ, tapi ya gue bisa move on dari situ. Iya, merilis lah itu ya. Jadi benar-benar. Dan ya itu maksudnya kadang juga nggak semua pure. Misalkan sebuah lagu itu adegannya atau cerita-ceritanya sesuai sama aslinya gitu Iya, ya. Pasti kita nggak. ada hiperbolanya apa segala Betul. macam gitu. Iya, pasti ada gitu-gitunya sih. Ya di gua stand up dia pantomim ya. Kadang dia hujan-hujanan lu sedih mulu kayaknya gitu kan. Padahal kan enggak Iya, gitu kita kan. gua yang stand up curhat banget loh gitu. Padahal merilis loh ini apa nggak Iya, semua iya, bener iya, gitu. iya. Membedakan antara karya dan si pribadi personalnya gitu. Tapi gue berdasarnya lagi-lagi tentang pribadi si penyanyi tersebut, pribadi si penyanyinya gitu. Lu misalkan kayak kalau ngomongin soal tadi kan lebih kaitannya ke psikologi ya. Lu sendiri, kalau tadi kan pandangan orang dan lu bisa menyikapinya gitu. Tapi kalau psikologi lu sendiri gitu, kita bahas misalkan ketika lu lagi mau manggung, tapi lu lagi happy banget nih gitu untuk ngumpulin moodnya gitu, untuk deliverynya itu gimana proses kreatifnya nih? Nah, Penasaran itu tuh kita. sebenarnya itu lumayan apa ya, mengganggu banget sih enggak, cuman jadinya agak kontras gitu loh, Iya. agak kontra gitu ketika gua lagi mau off air. Kan lagi vibes-nya kan lagi seru-seruan sama tim, lagi happy-happy, misalkan emang lagi nggak galau lah hari itu. Jadi ketika di panggung tuh apalagi setim tuh kan anaknya bercandaan semua ya. Iya. Bawain lagu sedih gitu. Jadi kadang-kadang itu yang jadi bikin kita kontra. Kadang-kadang gue bawain lagu sedih tapi di atas panggung bercandaan mulu gitu. Cuman ya balik lagi kalau ada lagu-lagu yang emang perlu di-delivernya serius gitu. Gue sebisa mungkin ya merecall perasaan-perasaan gak enaknya aja gitu waktu gue ngerasain sedih-sedih yang pernah gue rasain, gue recall di atas panggung supaya bisa bawainnya tuh nggak apa ya, nggak hambar gitu. Karena kan kalau bawain lagu sedih tapi hambar kayaknya ngapain gitu. Terutama kalau misalkan mau rekaman mungkin. Karena kalau misalkan off air kayaknya nggak begitu pengaruh ya. Kalau misalkan untuk rekaman mau lagi se-happy apapun pas udah dihadapin sama mic rekaman, ya udah konsentrasi gue fokus untuk nge-recall rasa-rasa nggak enak yang pernah gue rasain supaya nyanyinya juga bisa ngasih rasa ke lagunya. Lebih sama ya, emang ya. Sama. Iya. Dalam banget ya. Iya. Kayak stand up juga begitu kan. Iya, harus di-recall lagi kejadiannya apa gitu ya. Iya. Makanya gue seminggu sebelum perform tuh biasanya gue downloadin pinjol apa. Ada beban pikiran Lebih ke kebutuhan lo. biar pas manggung sedih gitu. Sedih gimana bayarnya. Lebih ke stres nggak sih? Iya itu. Lebih gak fokus lo. Lebih ntar. nggak fokus. Iya. Iya, biar nge-recall bro. Mirip-mirip lah tapi ya, emang ya, Mirip-mirip. semua begitu tuh. Iya. Ya Proses bedanya delivery-nya. ternyata kalau off air perform gitu mah nggak terlalu merhatiin. Ya penonton juga malas juga ya datang untuk mau cuman Ngeliatin lu sedih. nangis gitu, iya bareng gitu. Iya, sih. iya. Ya tadi yang mungkin gue lihat juga di beberapa konser gitu, ketika orang tahu lu lagi, maksudnya ketika orang tahu Hanin ini nyanyi lagu sedih gitu. Terus akhirnya mereka kan berkumpul tuh. Nah, mereka orang-orang sedih yang merayakan kesedihannya. Jadi iya mereka loncat-loncat itu bukan mereka pure lagi seneng dari rumah, tapi emang Bener. di situ dia
Betul. Itu. Iya. Gitu lah ya. Iya, iya. Mosing. Gua ngerti sih maksud lo, cuma nggak tahu ya yang di rumah. Udah ya, gua kalau ngomong udah di sini udah padat banget gitu. Udah Keluarnya soalnya gimana? kebiasaan pantau gitu. Gitu. Nah, Buset. Kaget. tadi saya habis di feeding kan. Di- Bisik itu. Bis kita. Oke. Oke, siap. Oh, break dulu kita break. Oh nggak ada. Kita break. Nggak cara. Iya. Oke. Ahmad Dhani. Gimana dia setelah jadi DPR? Baru kemarin pas kita syuting nggak itu. Oh, gue. Lu bahas itu Bapak Hanin deg-degan. Yang itu saya nggak ikutan. Oke, kalau Once. Lebih nggak ikutan. Udah pengalaman dulu nih. Itu kan semua penyanyi. Iya. Iya. Ya. Nah, lu sempat jadi bahan pembicaraan juga kan ketika lu terlibat di aransemen ulang Itu keren. lagu-lagunya beliau gitu. Itu gimana nih sampai ke ada di titik itu tuh gimana prosesnya? Gue masih kayak mimpi sih Bang sampai hari ini. Iya ya. Maksudnya kan gue juga dengerin, gue sempat cover juga lagunya Ahmad Dhani itu di YouTube waktu itu, cover yang belum recycle, jatuhnya masih cover iseng doang gitu di YouTube, lagu Pupus waktu itu. Gue nggak nyangka aja bakalan dapet kesempatan untuk bisa langsung kolaborasi sama Om Dhaninya buat ngerjain lagu-lagu yang juga gue dengerin dari lama gitu, Pupus, Kangen, siapa yang nggak tahu lagu itu kan? Iya. Roman Picisan, Bukan Cinta Manusia Biasa. Nah, Banyak ya nih. ada 4. Ada 4. Karena itu jadi EP. Oke. Jadi mini album, proyekan sama Om Dhani waktu itu. Jadi ya kayak di tahun 2021 itu kan memang Om Dhani tuh lagi banyak ngadain kolaborasi sama Iya, betul. musisi Kolaborasi. zaman sekarang ya kayak Koil Yura, bahkan kan waktu itu. Sama Koil kan waktu itu. sempet. Koil. Iya. Band Koil, band Koil. Ada. Ada nama Iya band. kan? Ya zaman angkatan kita sih. Oh, nggak tahu ya? Oh iya, sorry. Koil. Iya. Kalau dia mah taunya Koil yang vape itu. Iya. Itu. Aduh, sorry. Gue pikir. Beda, Bro. Ya, pokoknya di tahun itu banyak dia. Ya banyak sama Yura sama Pamungkas gitu-gitu. Koil nggak tahu ya, oke. Ya. Udah dong. Gen Z soalnya maaf ya. Iya udah sih. Nah. Kita yang nggak tahu Koil band. Otong Koil ada. Otong Oh, Koil dia. Iya, oke. Dia juga main Twitter juga. Iya. Iya udah nggak Follow lanjut. deh Oke. akun Twitternya. Boleh, Jangan, abis ini. jangan main Twitter, follow Abis Otong ini Koil kita jangan. inilah ya. Nggak jangan. Googling Koil. Nggak jelas itu akun. Potong koil, Jangan. posting semua di sini. Shit posting jangan. Akun itulah. shitpost. Shitpost. Wah boleh tuh kalau gitu. Cukup. Tuh Om di follow sama Hanin gara-gara kita ya kan. Iya, parah banget. Nah habis itu nggak nyangka aja waktu itu tuh A&R dari label ngabarin, lo diajakin kolaborasi nih sama Om Dhani, gitu mau nggak? Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Mau banget gitu. Ya udah palingan rencananya itu cuma 1 atau 2 lagu gitu ya. Gue pikir kan kolaborasi yang ya udah buat YouTube aja gitu. Ternyata beliau ngajakin untuk ya udah sekalian aja kita bikin EP yuk gitu. Kita bikin EP sekalian dirilis di DSP juga. Nah, kita nanti ngobrol dulu sama Om Dhani, ini maunya dia bikin kayak gimana, lagunya, kemasannya lu mau dibikin kayak gimana, musiknya gitu. Ya udah dari situ seneng banget, maksudnya bisa dikasih kesempatan buat kolaborasi, dikasih kesempatan ngobrol dulu juga gitu sebelum kita bikin bikin karyanya waktu itu. Ya udah waktu itu bilang sebenarnya sebelum kolaborasi ini ada tuh Hanin tuh pengen bikin proyekan yang Hanin Kestra, Hanin sama orkestra Oh, gitu. Tapi karena nggak sempet realisasi, ada ajakan kolaborasi ini, gimana Om kalau misalkan dengan konsep kayak gitu, orkestra yang gelap-gelap cantik waktu itu, gue bilangnya. Boleh. Ya udah akhirnya dari situlah gue kaget pas dikirimin. Nggak dikirimin waktu itu, gue kaget pas dengerin langsung hari itu. Jadi abis ngobrol tiba-tiba tanggal sekian tuh di telepon lagi sama A&R, nih nanti tanggal sekian datang ya ke rumahnya Om Dhani buat syuting ke-4 lagu itu, syuting buat video klipnya. Lah gimana, kan rekaman aja belum, dari -1 aja belum. Nggak apa-apa, udah lu datang dulu aja, nanti lu nyanyi di videonya, baru nanti lu take vokalnya nyamain sama videonya. Hah? Gimana sih? Kata gue. Nggak apa-apa, pokoknya lu datang aja dulu. Ya udah akhirnya gue datang.
ketemu sama Om Dani, ngobrol bentar, terus Om Dani langsung bilang kayak ya udah nanti take vokal buat demo dulu. Nah disitulah gue baru pertama kali dengerin hasil aransemennya. Wah, merinding tuh dengerinnya, maksudnya benar-benar yang kayak ini bagus banget lagi, gue bisa nggak ya bawain. Tapi ngeblend banget tau sama cara lu bernyanyi, mungkin ada suara lu juga ya. Amin. Gue dengerin kan, lu udah pernah dengerin belum? Roman Picisan tadi. Iya. Serius, Ada di versi Spotify. Hanin. Iya ada di Iya. Spotify. Ya. Tapi lu setuju nggak kalau gue bilang, sorry ya maksudnya bukan maksudnya gimana, tapi gue pendengar gitu ya, gue ngerasa kayak mungkin karena Hanin suaranya perempuan, jadi lebih masuk aja di gue, jadi kayaknya lebih sedih gitu, lebih dapet. Tapi nggak sampai ada viral, nggak bisa Hanin gitu kan, kayak Yura kan terakhir gitu. Tapi lagunya sama nggak sih? Beda. Iya maksudnya ada kayak gitu-gitunya. Kalau dia kan tadi bawa nyanyi lagunya yang judulnya Puspa. Pupus. Rada Puspa sama ST12. Charlie Van Houten dong. ST12 ada Puspa. Iya. Nggak sekali titik puspa. Iya. Iya. Gitu. Terus apa yang lu dapet nih dari proses lu sama maestro itu? Iya dapat ilmu banyak kan. Gue dapet ilmu ini sih, knowledge yang kayak ternyata kerja sama maestro yang udah legend itu nggak seribet itu ya. Oh iya. Iya, Mau maksudnya siapa yang ribet gitu. enggak, maksudnya kan Ngejebak artis. karena mungkin beliau tuh udah legend, udah Iya. timnya udah proper semuanya, jadi kayak ya udah ujuk-ujuk jadi weh gitu. Kalau kata orang semua ujuk-ujuk mah jadi weh gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan kita mau kolaborasi, mau bikin karya itu kan preparationnya panjang. Kalau ini kan saya tiba-tiba suruh nyanyi aja lagu demonya gitu, tiba-tiba jadi aja. Ya udah nggak usah jadi take vokal, pakai demo aja. Kan maksudnya tadinya nggak niat untuk yang itu, hasil yang itu yang dijadiin yang dirilis gitu. Ternyata ya udah karena memang udah semuanya udah proper, ternyata kerja sama seorang maestro itu tidak maksudnya sesimpel itu gitu, jadinya sesimpel itu dengan hasil semaksimal itu. Dan gue ngeliat Om Dani tuh orangnya kan dia tetap concern sama setiap karya-karyanya dia, tapi di sisi lain tuh gue nggak tahu sih maksudnya sebenarnya gimana beliau orangnya, karena gue belum pernah melihat prosesnya langsung gitu. Cuman kayaknya orangnya tuh walaupun dia detail, walaupun dia perfeksionis sama karyanya, tapi dia nggak yang ngejelimet gitu loh orangnya. Nggak yang ngejelimet, maksudnya orangnya ya santai, slow gitu. Tapinya orang-orang bisa segan. Gue justru lebih ngelihat dari personanya Om Dani aja sih waktu itu. Hebat lah pastinya dia ya. Keren Walaupun sih. dia bilang, Tiada yang hebat dan pesona. Gini kan? Jenggotnya. Bahaya nih orang. Jenggotnya. Legend bro. Iya kan kasih kan impersonate. Justru karena dia legend, gue penikmatnya, gue bisa impersonate beliau. Tadi gue bilang beliau hebat. Iya. Keren. Beliau bilang, ya Allah receh udah. Aduh. Ya. Aduh. Ada mega proyek lagi nggak model kayak? Mega. Ya hitungannya mega proyek itu sama Om Dani. Ini bukan kontraktor. Kayak lagi interview kontraktor. Mega proyek apa sih? Ya, sama aja lah. Mega. Apalagi nih selain Mekatra. Itu proyek beneran itu. Mekatra. Iya maksudnya yang kedepannya setelah rilis album 2023 tadi kan? Nah, terus apa lagi yang rencana? Kayaknya untuk mega proyek mah belum ada lah ke depannya. Nggak ada maestro lagi. Tadi kan lo ngomongin orkestra. Aneh banget kata-kata proyek keluar dari mulut dia. Kayak gak cocok, fals ya. Bukan, aneh aja. Ya kan masih muda ngomongin Iya. proyek. Udah duduknya manis, udah dandan ngomong proyek. Project. Project. Ya oke, project deh. Ya kayak lu orkestra itu belum mau sampein live berarti langsung. Udah. Oh, udah. Udah Yang sering siapa? juga sama Om Dani. Oh, mau Dani. Yang lain maksudnya kayak Erwin Gutawa Orkestra. Belum sih. Ya semoga aja next time bisa sama Om Erwin atau sama Om Hadi MS atau sama yang lain-lainnya juga. Gitu. Tapi kalau untuk proyekan-proyekan yang kolaborasi sama maestro-maestro ya belum ada sih buat kedepannya ini. Oke. Baru nulis buku. Oh, nulis Tadi buku. dia Iya, gue tadi lihat di bisikin Instagram. juga. Lu nggak dengerin? Enggak, gue lihat di Instagram tadi gue mah. Oh.
Nulis buku. Nulis buku keren. Apa tuh judul bukunya? Mengapa Judul bukunya apa? Kenapa Jangan lo ngomong 101 pantun Melayu. Anjir. 1001 ketawa ala Rusia bukan? Ada 100 nama anak. Lucuan Madura. ada buku-buku gitu. Apa Iya, sih? iya. Apa Sejenak judulnya? untuk sendiri. Nah, itu dia. Sejenak untuk sendiri. Kenapa akhirnya nulis buku nih? Ya, sebenarnya gara-gara diajakin sama penerbit waktu itu. Di reach out sama penerbit dari Gagas Media. Dia nawarin kayak, awalnya tuh gara-gara gue posting iseng, Kak. Di Instagram. Gue captionnya gini, kayak ini foto gue aja gitu, foto random. Tapi ada captionnya. Oh, bukan yang story hitam tapi ada tulisan-tulisan. Itu kalau enggak orang lagi nginfoin dompetnya hilang. Kalau Dompet hilang. Terus ngetek-ngetek akun banyak gitu ya. aduh sakit. Aduh lucu. Iya, Banyak tuh di Jakarta Terkini dompet hilang. Serius. Kalau kita cari mah ketemu dapat banyak gitu. Oh, di caption. Di caption. Di Soal apa? caption. Nulis buku kayak seru ya. Oh, gitu. Captionnya gitu. Itu mah iseng doang sebenarnya. Fotonya apa? Fotonya foto gue aja lagi nongkrong. Oh. Foto lagi senyum gitu. Captionnya gitu. Tiba-tiba di reach out lah sama si Gagas Media ini. Mau beneran nulis buku nggak gitu. Lah serius jadinya nih. Padahal Ya udah. belum ada kebayang atau materinya juga belum ada. Belum ada karena ya gue nggak punya basic di nulis gitu sebelumnya. Jadi pas ditawarin gitu juga gue masih yang maju mundur Cantik discuss. kan tapi. Cantik. Lawas banget. Gue tuh sebelumnya ketemu sama Bang Zai, gue liat dia serius mulu pantomim. Sekarang gue ketemu. Guyon terus, iya, banyol. Wah, orang kok lucu terus. Orang Pak lucu terus. Terus? Iya, terus udah gitu discuss sama bokap gimana ya. Tapi kayak nggak pede juga gitu kan. Nulis buku tuh prosesnya gimana juga gue nggak kebayang, kayaknya ribet banget gitu kan. Terus gue mau nulis apa juga gitu. Karena sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya tuh gue sempet ditawarin buat nulis juga. Tapi ditawarin nulisnya tuh kayak, dia udah ngasih spesifik gitu, nanti lo nulis cerita, bikin novel lah, cerita yang panjang gitu. Tapi nanti dibantuin kok sama ghostwriter kayak gitu-gitu. Nah, gue kan kayak, tapi kayaknya gue nggak ada bakat nulis cerita gitu, jadi nggak gue ambil. Sedangkan yang Gagas ini tuh nawarin, ya udah yang penting kita jalan dulu nih, nanti kita ngobrol dulu mau bikin buku apa gitu. Tapi semua ide dari lu nih. Apanya? Ya, Ide bukunya. bukunya. Iya, sebenarnya gara-gara kita ngobrol, terus gue bilang kayak, gue sebenarnya nggak ada kemampuan untuk nulis, apalagi bikin cerita. Kak, gue kuliah sastra, disuruh bikin cerpennya jelek banget, nilai gue jelek. Oh, padahal kuliah sastra? Kuliah sastra. Baru tahu gue. Tapi, Sastra Indonesia? Sastra Indonesia. Tapi gue disuruh bikin cerpen, ngawur banget cerpennya. Karena gue nggak ada ketertarikan untuk nulis cerpen gitu. Tapi gue suka nulis di buku harian. Oh, Dear Diary. Dear Diary. Dear Diary. Dear Diary, Hari ini tapi aku nggak yang bete gitu. deh. Nggak sih. Walaupun di diary, tapi gue nulisnya kayak gue nggak pernah jarang nulisnya yang secara jelas banget gitu. Gue tuh hari ini lagi begini loh, jarang sih sebenarnya. Tapi ada my biodata nggak kayak makanan kesukaan apa? Makas mikes gitu. Mafa, Mifa. Zaman kita ada tahu itu. Ada tahu. Jadi kita nuker kertas kosong gitu. Gue juga Ih, seru bisa. banget tahu ya. Jadi ingat masa muda. Ini dia gambarnya. Ya ampun, makas mikes, mafa mifa. Iya, sekarang gua punya diary isinya pengeluaran harian. Belanja harian, cabe. Aduh, ya kayak gitu awalnya. Akhirnya ngomong-ngomong karena gue bilang gue nggak bisa nulis cerita. Tapi gue suka nulis kayak gini nih di buku harian gue. Oh ya udah, nanti kita bikin bukunya yang modelan kayak gini aja nih. Oh ya udah, kebetulan gue juga suka sih sama buku-buku yang kayak gitu kayak semacam buku puisi. Tapi dibilang puisi juga kayak orang ngobrol gitu. Oh ternyata itu tuh namanya Senandika gitu. Ya udah, akhirnya jadilah sih buku. Apa? Senandika. Apa itu? Senandika itu semacam kayak cerpen bercerita gitu, tapi dia dialognya tuh POV-nya diri sendiri. Senandika namanya. Senandika. Baru tahu saya. POV-nya sendiri, kayak orang ngedumel lah itu. Iya. Senandika. Kayak monolog gitu kali. Iya. Berarti bukunya lebih ke itu, Senandika itu. Iya, kayak gitu. Sedih lagi tapi karyanya. Ada sedihnya, Ada ada bahagianya. bingungnya, ada bahagianya, ada
ya pokoknya yang semua gue alamin, gue rasain, ya gue tulis di buku itu. Oke, itu masih berjalan berarti produksinya? Masih Masih berjalan. Oh masih belum rilis itu buku? Udah, tapi maksudnya kayak Iya, maksudnya masih berjalan terus order dan lain-lainnya, penjualannya. Oh iya, mana rilis? Seneng nggak seneng nulis sih. buku gitu? Maksudnya ketagihan nggak kayak bikin lagi atau ada? Nah, mungkin kalau untuk yang kayak sengaja bikin buku kedua gitu, entahlah sekarang gue masih kayak ragu gitu loh, masih ragu gue bisa sastra nggak ya. loh padahal ya. Kenapa? Tapi gue nggak pede kak. Nggak pede ya, itu buktinya jadi, nggak pedenya jadi. Ya bakatnya udah ada, Iya, cuma sebenarnya. mungkin belum kebentuk aja ininya, moodnya atau apalah gitu. Nulis lagu udah biasa, Iya. udah nulis buku. Oh itu, ntar gue baca bukunya. Ada, Eh. udah bisa di-download juga. Iya bisa memang ada e-book bisa aja buku di download bisa. Bener. Dibajak ya. Enggak ada yang resmi e-book. Ada tuh. Ada e-book. Ya kan yang resmi ada. Ya, lo mah. Tapi kalau ebook yang ini belum ada. Oh yang ini belum ada. Gue pikir ada. Berarti lu palsu itu kalau ada. Ya, jangan itu ya. Tapi gue mau dikasih entar. Kau kasih beli lah. Gua beli tuker sama GoPay. Bisa pay letter. Iya. Buku udah album 3 ya. Ada 3 album. Next apa lagi, Nin? Udah ada rencana-rencana lagi? Lagi project kolaborasi sekarang. Kolaborasi sama penyanyi lagi berarti? Iya, sama penyanyi lagi. Bukan lintas disiplin ilmu gitu sama apa sulap. Kok kaget dapet sulap anjir. Kan keren tahu, Nin. Akrobat. Nyanyi Coba gitu. sama Pantomim kan udah sama sulap sekarang ya. Iya. ini Jadi deh. orang sulap. Hah? Sama ini apa ya? Oh, belum nemu. Waduh, berat ya. Terus dia minta tolong gitu. Hah? Udah nih Kan gua tolong. Ya gua tolong. Gua tuh udah ada di otak, tapi kok gua tiba-tiba lupa. Sekarang udah inget, gitu. Enggak gua tolongin, ayo apa? Udah gua udah inget. Dan cobalah kolaborasi yang lebih menarik lagi. Contohnya? Sama parkour. Itu tadi di otak gue pengen ngomong parkour kok hilang. Kayak seru aja gitu. Nyanyi tapi orang loncat-loncat sebelah lu gitu. Gue ngeri ketiban kalau kayak gitu. Ngeri ketiban doang. Oke, karya kolaborasi yang akan next kolaborasi. akan dijalankan. Ya. Gitu. Nah, kalau lintas Provinsi. seni. Lu Lintas nggak- Sumatera. kan misalnya nulis buku tuh udah lumayan agak loncat lah dari penyanyi kan, dari bener. pencipta lagu. Sesuatu yang baru lah. Apa lu nggak mau coba lagi hal baru lagi, misalkan berakting, main film, udah ada yang nawarin nggak? Dulu tuh sebenarnya waktu gue belum berhijab, gue tuh kayak tertarik lah sama dunia acting. Makanya dulu sempat bikin kayak series gitu di YouTube nyeritain tentang single yang gue rilis, tapi ada seriesnya gue bikin sendiri, gue main juga di situ. Tapi semenjak gue berhijab kayaknya kayak enggak dah, nyanyi aja. Oh gitu. Gitu. Ya oke lah. Ya udah. Kalau udah masalah itu saya bingung mau respon apa gitu. Kayak kemana-mana saya respon takut salah sama netizen nanti. Alasannya itu. Singkat, padat, dan ya udah. Tapi mata dia tuh kayak gitu. Oke. Masa oke lah sih, Ron? Gue pengen ngomong gini. Salah satunya gue pengen ngomong gini. Kayaknya nggak masalah, udah tetap aja bikin lagi yang sketsa. Ya respon gitu. tapi jangan kontra terus. Enggak, itu yain gitu. Cuma ya udahlah gue okein aja gitu karena ya udah. Tapi nggak sesingkat itu kayak misalkan, oh gitu ya, gitu. Kayak misalkan Zaskia di Meka tetap masih bisa gitu Iya, main film. iya, iya. Gitu loh. Iya. Banyak lah aktris-aktris pakai Benar, hijab benar. sebenarnya. Cuman Gua gue pengen aja ngomong mager. gitu. Iya. Oke lah. Oke, kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Hani Iya. yang akan berkolaborasi katanya. Sama. Kirain lo ada minta gue pancing. Maaf ya Hanin ya, aneh banget. Ini pasti lu sering diwawancara tapi kagak ada musik-musiknya pisan ini ketawa mulu. Iya, apa bagus emang kayak kadang-kadang kalau ngomongin musik mulu bosen juga kita. Iya, Ya. karena ya udah banyak lo lu di podcast-podcast ngomongin musik ya kan. Iya, betul. Iya. Bijak beda lah. Gitu. Iya, karena bijak itu bicara Jakarta. Bicara Jakarta. Jadi betah tinggal di Jakarta.
Kebetulan tinggal di Bogor. Salah ngundang. Maaf ya Hanin, salah ngundang kita. Kita mau ngomongin Jakarta terakhir, tapi ya udahlah nggak usah. Aduh. Oke, Ya. terima kasih banyak Terima kasih Hanin sudah hadir Hania, di sini. sudah hadir mau datang ke sini ya. Bener. Ke podcast UMKM ini ya. Kenapa jadi UMKM? Jakarta Trans, jangan terima lupa kasih. didengerin tuh Ya, lagunya. lagunya Hanin Albumnya dia. yang ketiga masih anget banget. Betul. Kalau lu belum pernah denger, dengerin di Di Spotify. ada, di YouTube, udah YouTube. ada semua juga kan. Ada. Terus di mana lagi? Di iklan baris belum ada. Di ini toko ayam goreng ada nggak? Enggak, dulu sempet. Dulu tapi sempet sekarang kan, udah nggak. sekarang nggak ya? Oh, Kok iya. ayam goreng masih ada? Ada tuh. Lu beli gorengan, beli goreng. Oh, gue tahu yang Iya, merah-merah. iya. Kenapa gorengan ya? Iya maksudnya itu. Apa sih namanya itu? Makan siap saji. Iya. Yang ayam-ayam itu. Iya, Fast food. chickenan. Ya. Dan buat Jakarta juga yang tadi penyanyi terus nulis gitu kan, kepo gitu, masih bisa diakses tuh pembeliannya yang ini ya? Masih bisa. Masih bisa. Ya. Dia lihat aja lah akun-akunnya Hanin dia yang sudah 1,7 M itu. Tahu Bapak ya? Tahu gua. Kali Sekarang ini 1,721 sekarang wis gak bisa. Langsung ada orang. Nah, udah follow. Oke, terima kasih banyak Hanin dia sekali lagi. Ya, terima kasih juga buat ayahnya yang Buat sudah ayah, menemani terima kasih banyak, di sini. ayah. Terima kasih juga buat penonton Bijak Bicara Jakarta episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Bijak Bicara Jakarta episode selanjutnya. Suwan Jamal dan Bang Zai pamit dah. Bye.